Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai analisis PDRB Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi. Sebelum kami memulai presentasinya, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Mirawati Yanita. Sebelum kita masuk langsung ke materi, sebaiknya kami memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Saya Wulan Sagala selaku moderator dengan NIM D1B02201. Dan saya Muhammad Ilyas Sapurni dengan NIM D1A020200. Saya Nur Aisyah Nasution dengan NIM D1B0220002. Saya Grevina Pakpahan dengan NIM D1B022003. Baiklah, langsung saja pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Nur Aisyah Nasution. Kepada Nur Aisyah kami persilahkan. Baik, untuk slide pertama yaitu ada Produk Domestik Regional Bruto. PDRB atau sering dikenal dengan PDRB. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu 1 tahun. Adapun kegunaan PDRB yang pertama, PDRB harga berlaku nominal, yaitu menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu distribusi harga berlaku proposal. Yang ketiga ada PDRB harga konstan atau real. Dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dalam tahun ke tahun. Yang keempat ada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang memiliki peran besar menunjukkan basis perekonomian satu wilayah. Yang kelima ada PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Karena PDRB adalah ukuran ekonomi dari total produksi barang dan jasa di wilayah tersebut, di mana pendapatan hasil daerah mencakup pendapatan dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor lain yang berhubungan dengan hasil alam dan sumber daya lokal. Yang kedua ada dana bagi hasil atau sering disebut juga dengan DBH, yaitu sumber pendapatan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau provinsi berdasarkan sebagian dari pendapatan nasional atau sumber daya tertentu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada penanaman modal asing. Penanaman modal asing membawa masuk modal dari investor ke negara atau wilayah tersebut. Modal ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar dan investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Pak, dengan adanya modal tambahan ini, kegiatan ekonomi dapat diperluas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi di PDRB. Yang keempat ada penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Nah, karena biasanya PMDN menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri, investasi dalam sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, perikanan, dan jasa dapat meningkatkan kapasitas produksi. Yang kelima yaitu inflasi. Pengaruh inflasi dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada sejauh mana inflasi terkendali dan bagaimana dampaknya dikelola. Sedikit tingkat inflasi biasanya dianggap sehat untuk pertumbuhan ekonomi karena mendorong konsumsi dari investasi. Yang keenam ada dana alokasi umum atau dikenal dengan DAU. Adalah suatu sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Dana ini disediakan oleh pemerintah pusat sebagian
dari transfer keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Dana ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai keperluan, termasuk membangun infrastruktur, eh, pelayanan publik, pendidikan, dan meningkatkan potensi ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Yang ketujuh yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas, terdidik dan produktif adalah salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan PDRB satu wilayah. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja merupakan strategi penting untuk meningkatkan peran tenaga kerja dalam ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang terakhir ada pengeluaran pemerintah daerah. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh Ilyas. Oke, saya Ilyas akan melanjutkan slide berikut, yaitu tentang produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku. Kita mulai dari pengertian. Apa itu produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku? Itu adalah salah satu metrik ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode waktu tertentu. Metrik ini memberikan gambaran tentang kontribusi ekonomi suatu wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekarang mari kita lihat pada sektor pertanian. Pada tahun 2018 dimulai dengan 342,17, menurun pada tahun 2019 dengan jumlah 341,08, dan kembali naik pada tahun 2022 dengan jumlah 344,91. Dan sayangnya pada tahun 2021 akibat pandemi COVID terjadi penurunan dengan jumlah 312,08 dan kembali menaik pada tahun 2022 dan jumlah 331,28. Slide berikutnya. Oke, dan sekarang itu produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. Pengertiannya adalah salah satu konsep dalam mengukur kinerja ekonomi atau wilayah atau daerah. Istilah harga konstan merujuk pada pengukuran nilai ekonomi suatu wilayah dengan menggunakan harga yang tetap atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan efek inflasi atau deflasi dalam ekonomi. Pada PDRB atas dasar harga konstan ini, pada sektor ekonomi, tahun 2018 dimulai pada angka 195,98 dan menurun sebanyak 5 pada tahun 2019 dengan total 190,88 dan kembali menurun 2020 dengan jumlah 189,62 dan menurun drastis pada tahun 2021 dengan jumlah 166,65. Tentunya menaik kembali pada tahun 2022 dengan total 198,69. Berikutnya yaitu distribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Mari kita lihat pengertian. Ya, pengertian dari PDRB atas dasar harga berlaku merujuk pada pembagian atau alokasi nilai total produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah atau daerah berdasarkan sektor-sektor ekonomi tertentu. Distribusi ini dilakukan dengan menggunakan harga pasar pada saat transaksi terjadi, tanpa memperhatikan waktu produksi atau penyelesaian barang atau jasa tersebut. Dilihat di sini, pada tahun 2018, dengan nilai 1,19, menurun pada tahun 2019 dengan total 1,11, dan kembali menaik pada tahun 2020 dengan total 1,17, dan
seperti biasa kembali menurun drastis pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 dengan total 0,98, dan sayangnya di tahun 2022 kembali menurun ke 0,92. Dan itulah penjelasan dari saya. Saya berikan slide selanjutnya kepada Wulan Segala. Saya menjelaskan terlebih dahulu laju pertumbuhan. Apa sih laju pertumbuhan itu? Laju pertumbuhan adalah proses kenaikan produksi per kapita dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang dimana yang pertama adalah SDM, dan yang kedua adalah SDA, dan selanjutnya adalah iptek, dan yang keempat adalah budaya, dan yang terakhir adalah modal. Kemudian kita akan membahas tentang rumus laju pertumbuhan PDRB, yaitu rumusnya adalah PDRB-T dikurang PDRB-T kurang 1 dikali 100% per PDRB-T dikurang 1. Yang slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Apa sih atas dasar harga konstan itu? Yaitu menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Di sini kita melihat di pertanian bahwa di tahun 2018 itu yaitu 4,41, dan di tahun 2019 mengalami penurunan, begitu juga di tahun 2020 dapat kita lihat di slide, dan begitu juga di tahun 2021 mengalami penurunan juga. Namun di tahun 2022 dibanding dengan tahun 2019, 2020 dan 2021, 2022 ini mengalami peningkatan sebanyak yaitu 1,23, namun tetap saja di tahun 2018 lebih meningkat dibandingkan di tahun 2019 sampai 2022. Begitulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Agrevina. Kepada Agrevina, kami persilahkan. Baik, boleh di slide selanjutnya, Anggi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi. Pertama-tama, mengapa sih perlu kita mengetahui untuk kontribusi? Seperti yang kita ketahui kalau PDRB itu memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi, di mana semakin tinggi PDRB, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari berbagai sektor tersebut. Kemudian laju pertumbuhan tersebut merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan atas berbagai unit atau sektor dalam jangka waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Di sini dapat kita lihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu berada pada posisi ke-14 untuk kontribusi, dan juga untuk laju pertumbuhan berada pada posisi ke-17. Di sini saya akan membahas bagaimana kita mendapatkan rata dari kontribusi ini. Di sini kami mendapatkan rata dari kontribusi dalam setiap sektor itu berdasarkan dari data yang tersedia, yaitu data distribusi PDRB atas dasar harga berlaku, di mana setiap sektor itu kami jumlahkan lalu kami bagi 5 dari tahun 2018 sampai 2022. Dan untuk laju pertumbuhan kami dapatkan dari data laju pertumbuhan PDRB atas harga dasar konstan. Selanjutnya, Gi. Oke, kesimpulan kontribusi dan laju pertumbuhan. Yang pertama, sektor perekonomian Kota Jambi pada kontribusi didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 31,84%, dan untuk laju pertumbuhan didominasi oleh sektor jasa kesehatan dan juga kegiatan sosial sebesar 7,802%. Yang kedua, sektor yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,23%. Dan laju pertumbuhan terendah adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,25%. Ketiga,
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam perekonomian Kota Jambi menempati peringkat ke-14 dengan persentase 1,074% dan laju pertumbuhan menempati peringkat ke-17 dengan persentase minus 1,948%. Selanjutnya. Oke, berikut sumber-sumber yang kami gunakan dalam memperoleh data yang telah kami sajikan sebelumnya. Selanjutnya. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu materi tentang analisis PDRB Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi. Kami selaku kelompok 1 meminta maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.